adik-adik sekolah minggu. Shalom Kak. Iya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat, sukacita, luar biasa. Iya, kita bersyukur ya adik-adik kepada Tuhan yang sudah berikan kita kesehatan, berikan kita sukacita hingga pada pagi hari ini. Ya adik-adik, selamat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu 20 Desember 2020. Ya adik-adik sekolah minggu, kakak mau bilang nih, ternyata tidak terasa ya, bulan ini adalah bulan terakhir di tahun 2020. Dan di bulan ini, minggu ini adalah minggu kita terakhir beribadah sekolah minggu. Nah, kalau kita berjumpa lagi untuk bulan depan, kita sudah memasuki tahun yang baru. Ya adik-adik, saat ini kita memulai ibadah kita nih. Mari coba cek. Sudah ada kakak atau abangnya di samping kiri kanannya? Sudah? Sudah siap untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini? Sudah adik-adik? Siapa yang sudah siap melompat bagi Tuhan? Wow, luar biasa. Siapa yang sudah siap bernyanyi dengan suara yang kencang untuk Tuhan? Wow, luar biasa adik-adik sekolah minggu GKPS Maranatha. Nah, semuanya boleh duduk dengan manis dulu. Ayo duduk semua, abang, kakak. Kalau orang tuanya mau ikut juga boleh ya. Dan apa yang perlu disiapkan Kak? Ya, Alkitabnya. Sudah siap Alkitabnya? Kalau yang belum diambil ya adik-adik. Kemudian apa lagi Kak? Persembahannya. Ayo disiapkan, diminta sama mama atau papanya dulu. Supaya kita boleh dengan tenang, dengan aman mengikuti ibadah sekolah minggu. Ya adik-adik yang terkasih, kalau semuanya sudah siap. Kalau semuanya sudah siap, kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya kakak mau bilang dulu nih, selamat ulang tahun bagi adik-adik sekolah minggu yang merayakan di satu minggu ini atau satu minggu ke depan. Bahkan bagi orang tua kami, jikalau ada yang berulang tahun atau ulang tahun pernikahan, selamat ulang tahun. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan yang boleh senantiasa menyertai kita. Dan kakak mau ingatkan juga nih, untuk adik-adik sekolah minggu, untuk tetap semangat dan setia taat menghafal ayat hafalannya. Dan untuk adik-adik yang kelas kecil, menghafal tema di bulan ini, Aku untuk Tuhan. Iya, itu temanya ya adik-adik. Nah saat ini kita mau siap-siap beribadah. Mari kita siapkan hati kita, duduk dengan tenang adik-adik. Dan mari lipat tangannya, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami sungguh sangat bersuka cita, bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Kami bersyukur kalau kami boleh menikmati udara segar yang kembali Tuhan sediakan. Kami bersyukur kalau kami boleh membuka mata kami, boleh menyampaikan senyum kami kepada orang tua kami, adik abang kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Dan kami juga sangat bersyukur untuk pagi hari ini kalau kami boleh beribadah bersama-sama pada pagi hari ini dalam ibadah sekolah minggu untuk memuji memuliakan nama Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, Tuhan yang berkati untuk setiap guru-guru sekolah minggu yang melayani, Tuhan yang berkati juga untuk setiap anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah. Tuhan yang memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami mau sambut Engkau Tuhan, kami siap memuji Engkau Tuhan, kami siap bernyanyi untuk-Mu Tuhan. Hadirlah Engkau di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, kami mau memulai ibadah sekolah minggu ini di dalam nama satu yang indah Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik sekolah minggu, kita mau memuji Tuhan. Dan saat ini adalah ibadah kita terakhir di tahun 2020. Iya, senang gak Inang semalam kita sudah bernatal loh. Iya ya, iya betul, semuanya pada happy ya tentunya ya. Dan ini adalah sekolah minggu terakhir di tahun 2020. Jadi kita harus
semangat. Yuk kita bangkit berdiri, kita bernyanyi. Halo, hello, hola. Semangat ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi yang semangat. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, hello, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami panjatkan pujian dan syukur kami kepadamu, sebab Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian. Kiranya Roh Kudus membimbing kami kepada pengenalan yang benar akan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan datang kembali untuk menganugerahkan keselamatan yang sempurna bagi kami. Kuasailah kami supaya segenap kehidupan kami tertuju kepadamu. Dengarlah doa permohonan kami ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, kami guru-guru sekolah minggu dan pengurus sekolah minggu mengucapkan selamat menyambut Natal 24-25 Desember 2020
dan menyambut tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu, Tuhan memberkati kami sebagai guru-guru sekolah minggu dan sebagai pengurus sekolah minggu. Sampai jumpa tahun 2021. Shalom. Adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Disediakan Alkitabnya, kemudian duduk yang manis, dan siapkan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi, Bapa Engkau Baik. Shalom adik-adik sekolah minggu. Saatnya hari ini, Minggu tanggal 20 Desember 2020, kita mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini adalah Minggu untuk kita berkebaktian di terakhir di tahun 2020. Dan tetap dalam keadaan live streaming. Mari adik-adik semua siapkan Alkitabnya. Sebelum kita berdoa, Inang mau pastikan semua punya Alkitab. Sudah dapat semua? Sebelum kita membuka firman Tuhan hari ini, kita berdoa dulu. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kami berterima kasih kami boleh ada kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, berkati dan urapilah kami. Sucikan dan kuduskanlah hidup kami ini. Supaya kami benar-benar layak bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saat kami mendengar firman Tuhan, berbicaralah kepada kami dan kepada semua anak-anak sekolah minggu GKPS Maranatha. Supaya anak-anak ini bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Demikian siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, firman Tuhan boleh bertumbuh di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam kehidupannya, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu semua sudah pegang Alkitab? Mari sama-sama kita baca bersama dengan Inang dari Lukas 1 ayat 26 sampai 36. Lukas 1 ayat 26 sampai 36. Firman Tuhan, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau."
Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet saudaramu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu." Amin. Demikianlah firman Tuhan yang bisa kita baca hari ini. Shalom adik-adik sekolah minggu kelas kecil. Apa kabarnya? Sehat? Banyak sukacita? Iya, adik-adik sekolah minggu kelas balita tidak begitu memahami persis tentang firman ini. Tetapi anak kelas besar dan anak kelas remaja pasti sudah lebih memahami firman ini. Sudah tahu punya adik kecil? Sudah. Ada adikmu yang kecil? Ya. Jadi cerita firman Tuhan hari ini yaitu tentang bagaimana malaikat menyampaikan kepada Maria bahwa Maria dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, tema kita pada hari ini adalah hidup untuk Tuhan. Bersama-sama dengan Inang katakan, apa tema kita hari ini? 1, 2, 3, ya. Hidup untuk Tuhan. Iya. Jadi adik-adik sekolah minggu, semua anak remaja juga, hidupmu itu untuk Tuhan, bukan untuk dirimu sendiri. Nah, adik-adik pahami tidak bahwa inti pesan malaikat kepada Maria itu apa ya? Pesan malaikat itu kepada Maria. Pertama-tama kalau kita baca dari ayat 28. Coba Inang mau baca. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ya, ada pelajaran ya dalam firman ini. Saat kamu masuk ke rumah seseorang, kamu harus memberi salam. Ayo anak-anak sekolah minggu, kalau mau masuk ke rumah, ada enggak yang memberi salam? Shalom ibu, salam papa, salam mami. Atau langsung buka pintu, dorong masuk, tidak ada yang tahu apakah dia itu anak yang punya rumah atau orang yang mau mencuri. Tidak bisa diulang lagi ya. Saat ini firman Tuhan mengajarkan kita, malaikat saja yang datang ke rumah Maria memberi salam kepada Maria. Jadi adik-adik sekolah minggu juga hari ini kita diajarkan oleh firman Tuhan, saat kita masuk ke rumah kita harus memberi salam. Shalom. Nah, kalau kamu masuk ke rumah saudaramu, kalau ada tulisan shalomnya, ucapkan shalom. Kalau ada ucapan yang berbeda dari kita, ucapkan selamat siang,
permisi, selamat sore. Jadi kita ada aturannya. Nah, sekarang apa hubungannya dengan pesan kita hidup untuk Tuhan? Jadi adik-adik sekolah minggu, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan. Nah, di sini malaikat Tuhan datang menyapa Maria. Kalau ayat 30 kita baca, kata malaikat itu kepadanya, "Hai Maria, jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia dari hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah maha mengaruniakan segalanya." Jadi tahta Daud pun diberikan kepada dia. Luar biasa, banyak yang diberikan oleh malaikat itu percakapan kepada Maria, dan Maria tidak pernah bilang, "Oh tidak, saya tidak mau." Tidak, tetapi di sini Maria memberi respon. Dia menyampaikan pesan kepada Tuhan dengan respon yang sungguh menakjubkan. Kalau Inang bilang, bagaimana mungkin seorang perawan, seorang yang tidak punya suami, tiba-tiba dia punya anak? Ayo anak-anak remaja, pasti tahulah kalau ada seorang wanita memiliki bayi, dia tidak menikah, itu sesuatu yang salah dan sangat menakutkan. Tapi dengar baik, hari ini Maria dipercayakan Tuhan untuk melahirkan seorang anak yang bernama Yesus. Disebut langsung namanya siapa, dia nanti besar jadi apa. Dan Maria tidak takut karena dia tahu siapa yang menyuruh untuk mengerjakan pelayanan itu. Pelayanan pertama yang dilakukan Maria adalah harus mengandung bayi yang namanya Yesus, yang menjadi juru selamat untuk manusia. Kalau Inang bertanya sama anak-anak wanita, anak remaja, kelas wanita, kelas besar ya, anak remaja, anak cewek, kira-kira kalau ini terjadi kepada kamu, Inang yakin pasti kamu tidak siap. Inang aja yang udah dewasa tidak siap. Pasti ada ketakutan tersendiri. Nanti saya pasti disingkirkan. Nanti anak saya dibilang anak haram. Nanti segala macam nanti. Tetapi hari ini kita mendengar firman Tuhan. Saat Tuhan pilih Maria, maka Maria berkata apa? "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Luar biasa adik-adik ya semua, bahwa dia sangat menurut kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu, jika kamu disuruh melayani di gereja, contoh ini Inang sebut satu nama, contoh Kak Tira jadi song leader ya. Lalu Kak Tira bilang, "Aduh, nggak bisa, saya lagi serak." Nggak bisa. Dari firman Tuhan ini kita belajar, kalau Tuhan sudah percayakan kepada kita sesuatu pelayanan, maka lakukan pelayanan itu dengan sungguh-sungguh. Sama seperti yang dilakukan oleh Maria. Maria berkata apa kepada malaikat itu? Dia bilang ke malaikat itu, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Jadi adik-adik sekolah minggu, saat engkau disuruh untuk melayani Tuhan, sesungguhnya hidupmu untuk Tuhan. Sama seperti Maria.
hidup Maria untuk Tuhan. Dia tidak pikirkan apakah aku akan nanti dikucilkan, siapa laki-laki yang akan menjaga aku. Saat aku hamil aku tidak bisa bekerja, aku tidak punya uang memelihara kandungan di dalam perutku. Dia tidak pikirkan apapun. Yang dia pikirkan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku seperti apa yang engkau katakan. Jadi teman-teman sekolah minggu, anak remaja khususnya, jika engkau disuruh oleh orang tuamu, jangan langsung melawan. Jangan langsung, tidak, saya tidak mau Pak, itu bukan urusan saya, itu tidak bagian saya. Tidak, jika orang tuamu, jika engkau disuruh oleh guru, tidak pernah mereka menyuruh engkau hal-hal yang jahat. Sepertinya engkau merasa itu hal yang jahat, sepertinya. Tetapi kalau mereka adalah orang-orang yang mengasihimu, menyuruhmu melakukan sesuatu, itu tidak akan membahayakan hidupmu. Dan percayalah bahwa jika Tuhan yang menyuruh, kita tidak perlu takut. Karena hidup untuk Tuhan, karena hidup kita untuk Tuhan. Jadi kalau di gereja melakukan apapun itu, contoh song leader, bermain musik, entahkah itu drum, entahkah itu gitar, entahkah membacakan prolog, entahkah itu membawa persembahan, entahkah itu hanya sebagai song leader, entahkah itu hanya mengangkat peralatan. Kamu jangan merasa bahwa itu bukan pekerjaanmu, bahwa itu bukan bagianmu. Tidak, tetapi apapun yang kamu kerjakan itu, kalau itu untuk melayani Tuhan, seperti apapun bentuknya, besar kecilnya, di mata Tuhan semua sama. Jadi jangan pernah takut untuk melayani Tuhan. Jangan tunggu kamu hebat dulu baru melayani Tuhan. Jangan tunggu kamu luar biasa dulu, ranking dulu saya baru melayani Tuhan. Enggak bisa. Apapun yang kamu punya, apapun yang keadaanmu, bagaimanapun dirimu, kalau Tuhan sudah suruh, ada kesempatan untuk melayani Tuhan, lakukan, layani Tuhan. Sama seperti Maria, dia langsung lakukan. Siap Tuhan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah sesuai apa yang engkau katakan kepadaku. Jadi marilah terlibat dalam pelayanan tanpa rasa takut. Karena hidup kita untuk Tuhan. Seperti Maria, dia tidak memikirkan apapun dalam hidupnya. Dan ingat teman-teman, walaupun Maria dipakai Tuhan untuk pekerjaan besar, yaitu melahirkan seorang juru selamat untuk kita, Maria tidak ingin disembah. Dan Maria bukan Tuhan yang harus kita sembah. Maria itu adalah seorang ibu yang melahirkan seorang Mesias bagi umat Kristiani. Jadi jangan salah ya. Walaupun seorang Maria itu menerima pelayanan menjadi ibu Yesus, dia bukan orang yang harus kita sembah. Tetapi yang harus kita sembah adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi intinya firman Tuhan hari ini, di mana tema kita adalah hidup untuk Tuhan. Jadi marilah terlibat dalam pelayanan tanpa rasa takut, karena hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih adik-adik sekolah minggu. Ini yang bisa kami guru-guru sekolah minggu sampaikan tentang firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh menjadi anak-anak yang selalu terlibat dalam pelayanan tanpa harus memiliki rasa takut, karena hidup kami untuk melayani Tuhan. Kami diciptakan untuk melayani Tuhan, untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Pakailah kami Tuhan, seperti Engkau memakai Maria. Pakailah juga anak-anak Tuhan, baik mereka di dalam sekolah, baik dalam keluarga, dan dimanapun mereka berada. Pakai mereka untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik sekolah minggu, ayat hafalan kita minggu ini dari Lukas 1 ayat 38. Untuk kelas besar bahasa Indonesia, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Untuk kelas remaja berbahasa Simalungun, Lukas 1 ayat 30 walu. Jadi ya tahun si Maria mah tonggor mah jaboloni Tuhan Indo au. Sesaut mahubaku songona hina rosuh konmuin dop ai itadikon malaikat ai ma iya. Untuk anak kelas kecil, ayat hafalan kita, tema kita minggu ini, aku untuk Tuhan. Jadi adik-adik jangan lupa ya, dikirim ayat hafalannya ke grup WA orang tua. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Berkati juga berkat yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, yang berkarunia ya Tuhan, dan berkati guru-guru sekolah minggu kami ya Tuhan, juga guru-guru sekolah kami ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, dan berkat jemaat-jemaat sekolah minggu kami ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, lindungi kami selalu ya Tuhan, dan musnahkan virus corona ini ya Tuhan dari muka bumi ini Tuhan. Berkati orang tua kami ya Tuhan, lindungi dia ya Tuhan, tunjukkan ya Tuhan. Berkati juga kami ya Tuhan, supaya kami bisa datang ke gereja ataupun sekolah Yesus. Berkati kami Tuhan di dalam gereja, kapan-kapan Tuhan bisa kepada Tuhan senang ceria Tuhan, dan juga belajar bisa membuat kita pintar dan senang Tuhan, dan ampuni dosa-dosa kami ini semua ya Tuhan, amin. Mari kita bersukaria karena
sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Mazmur 116 ayat 17. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Oke, sebelum kita mengumpulkan persembahan, udah siap kan persembahannya semua? Sudah, Inang. Oke, yuk kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Senin Selasa, Engkau tetap Raja. Senin Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu Kamis, Engkau yang termanis. Jumat Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap denyut jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap denyut jantungku Yesus segalanya. Sekali lagi. Senin Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu Kamis, Engkau yang termanis. Jumat Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari, dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Amin.
Terpujilah nama Tuhan, kita bisa mengikuti ibadah online kita pada pagi hari ini. Terima kasih buat adik-adik sekolah minggu kakak yang sudah mengikuti ibadah online dengan baik. Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada mama papa yang sudah membimbing, mengarahkan adik-adik sekolah minggu untuk mengikuti ibadah online. Jangan lupa mengirimkan video ayat hafalannya ke grup orang tua sekolah minggu GKPS Maranatha. Dan kakak juga mau ingatkan kepada adik-adik sekolah minggu bahwa ini adalah pertemuan terakhir kita untuk ibadah online di tahun 2020. Jangan lupa kita tetap semangat, tetap berdoa agar kita bisa berkumpul bersukacita di tahun 2021 untuk mengikuti ibadah online Sekolah Minggu GKPS Maranatha. Shalom, sampai jumpa di tahun depan. Tuhan Yesus memberkati.